Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali datang di tempat ini. Kita boleh bertemu dengan saudara-saudari kita seiman. Pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan, kita mau ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang seminggu ini penyertaan-Mu begitu sempurna bagi kehidupan kami. Berkat kasih setia-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh datang di tempat ini untuk kami memuji Engkau, untuk kami menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah-Mu ini Tuhan, dan Engkau yang turut campur tangan memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau kelindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu.
kita sembah Dia. Haleluya. Kami berseru, Kaulah penyelamat kami Tuhan, Kaulah kekuatan kami, Kaulah penolong hidup kami. Sebagai korban persembahan yang kudus di hadapan-Mu Bapa, dan kami datang membawa hati kami, membawa syukur kami Yesus. Glory bagi-Mu, haleluya. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan, Engkau pengharapan kami, Engkau gunung batu kami Tuhan, keselamatan kami Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Yesus, Kau kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, saat detik ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh bersyukur buat kebaikan-Mu, karena Engkaulah penolong yang setia dalam kehidupan kami. Engkaulah penyelamat dalam kehidupan kami Yesus. Mari saudara, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan, Kau curahkan di tempat ini. Haleluya. Kami ucapkan syukur kami Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kaulah sumber kuatku, dan Kaulah kehidupan kami Yesus. Kaulah
penyelamat kami Yesus. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, di atas segalanya. Di atas segalanya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkaulah penyelamat dalam kehidupan kami. Engkaulah penolong yang baik dan setia dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami sungguh merasakan dan mau mengecap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Amin. Sama-sama katakan. Haleluya. Kita harus bersyukur saudara, hari ini kita ada karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Mari beri tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecap
memelihara kami. Allah yang memelihara. Syukur Bagimu Tuhan. segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara kami, memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kita masih semangat untuk memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Sebab Dia yang layak terima segala pujian, gloria hanya bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Yeay. Kami mau datang Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Dia, gloria. Mari kita nyanyikan bersama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi nyatakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Dia, gloria. Hari ini kita percaya dan satu hati kita mau sama-sama meninggikan Tuhan, karena Dia yang layak terima segala pujian kita. Haleluya. Mari kita katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini di minggu yang pertama di bulan ini, kita diberi kesempatan untuk mempersiapkan persembahan kita dan persepuluhan kita. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita mau berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kekuatan yang baru itu, sukacita yang baru itu boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik buat Engkau, persembahan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini, bagi pelebaran pekerjaanmu di tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini dan kami rindu memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Yesus, terima kasih Tuhan.
yang tercurah untuk menembus hidupku. Thank you Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Kau sudah menerima segala pujian, hormat, syukur, penyembahan kami sebagai dupa yang harum di takhta-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam, buka hati, buka pikiran untuk menerima firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, puji syukur hanya bagi-Mu. Pakai lidah bawah-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan semua jemaat duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Bagi semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Habis libur panjang ya, ini saya lihat muka-muka yang sukacita ya. Masih ada lanjutan dari liburan lagi ya, ini anak sekolah minggu belum ya, besok akan liburan juga. Semua ngelencer-ngelencer ya, healing, waduh, sukacita semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita buka firman Tuhan di Filipi 4. Filipi 4 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Ini dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita lanjut di Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tidak usah kamu suruh, Tuhan kita sudah bersukacita. Luar biasa ya. Kau sudah kasih liburan panjang 5 hari. Cuti bersama. Wih hebat ya. Kalau kita suruh kerja 5 hari itu rasanya sik Tuhan. Kok sik Tuhan gitu ya. Kalau kita suruh liburan panjang 5 hari. Ayo. Puji Tuhan. Haleluya ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tapi kita bersukacita harus dalam Tuhan, ya. Bukan kita bersukacita di dalam dunia, tapi kita bersukacita di dalam Tuhan. Yang Filipi 4 ayat 5, inilah yang penting. Ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Kita bisa berlaku baik ya untuk diri kita sendiri, ya. Kita pelihara tubuh kita sendiri, berbaik-baik dengan tubuh kita, jaga makanan, jaga kehidupan, jaga pola makan, pola istirahat, olahraga, supaya kita menjadi baik semuanya. Ya, hendaklah kita berusaha baik. Tapi bisakah engkau baik itu untuk semua orang? Bukan hanya untuk istrimu, suamimu, untuk anak-anakmu, untuk keluargamu, tapi untuk semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan hatimu ini bisa diketahui oleh semua orang. Oh ya, orang itu baik ya gitu loh. Nah, itu kata-kata itu yang kita nantikan ya, untuk mereka itu mengatakan kita baik. Bukan kita menilai diri kita, aku loh paling baik ya, paling baik. Tapi nilai orang itu yang menentukan kita baik apa enggak. Oh iya Pak, itu baik sekali ya. Baik dan benar. Ya, bukan baik toh, kalau baik gampang ya, saya katakan ya tidak usah yang banyak-banyak lah, seluruh jemaat ini aja dibagi semua merah-merah satu-satu. Wih, semua katakan Bapak ini baik. Bapak ini baik, sungguh baik ya. Tapi baik itu belum mesti benar. Kalau benar pasti baik. Nah itu ya. Jadi hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah ini.
kebaikan kita, hati kita ini dijaga gitu. Ya, dijaga. Karena siapa yang di sini punya musuh? Punya musuh, tidak ada ya? Oh, baik-baik semua jemaatku, haleluya, puji Tuhan. Sungguh luar biasa, jemaat gereja Allah baik ini ya. Kalau saya masih punya musuh saya. Ya, ada ya? Ada ya gitu. Ya, pengakuan ini ya, pengakuan. Saya punya musuh, tapi saya sudah ya mengampuni ya. Mengampuni lebih lagi mengampuni karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Gampang mau susah? Susah ya. Bukan susah, susah. Ya. Susah. Kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu, orang yang sudah pernah menyakiti kita. Angel banget. Ya. Susah gitu ya. Ya, saya sudah berusaha baik ya. Tapi kalau dia jauh kita bisa melupakannya ya. Kalau dia dekat, nah ini yang susah ya. Kalau dia dekat susah kita. Ya, kita bisa ya namanya Tuhan pendeta pun juga manusia ya. Ya bisa kita melupakan sesuatu yang pernah celing di pikiran kita, di hati kita ya. Susah untuk melupakannya ya. Ketika ada seseorang yang datang mendekat, wah ini ya saya sudah defend itu ya jaga ya. Jaga. Ini mau apa gitu, ya. Nah, itu yang masih membuat diri kita, ini kita memang manusia ya, bukan malaikat ya, bukan gimana ya itulah ya. Tanya Tuhan kita harus pakai perlengkapan senjata Allah ya untuk melawan si jahat ini ya. Perlengkapan senjata Allah kita harus pakai. Tapi kita manusia, kita pakai senjata dunia ya. Ya. Waktu saya ketemu seseorang ya, saya pulang, saya siapkan senjata saya kembali ya. Saya cari senjata saya ya. Saya cari senjata saya di mana ya? Sudah saya lupa ya, ditaruh di mana ya. Ada kapak merah ya. Saya cari lagi di sorok-sorokan saya. Ini apa ya? Saya taruh ya. Ada lagi apa ya? Pisau komando. Gitu. Pisau komando itu yang ada gerigi-geriginya gini. Itu saya taruh lagi ya. Ada lagi apa ya? Itu tongkat royongnya Bruce Lee ya. Set ini ya. Wah, itu ya. Saya kumpulkan lagi ya. Banyak ini perlengkapan senjata ini. Bukan perlengkapan senjata Allah, tapi perlengkapan senjata dunia ini untuk melawan dunia. Gitu. Nah, ini gimana ya? Terus ya wis dikumpulin aja lah ya. Ya nama kalau kita dulu mantan penjahat ya, kita mesti timbul. Ya, jahat kita itu kembali, tumbuh kembali pasti gitu. Nah, untuk itu gimana? Kita harus bisa meredam semuanya itu untuk tidak timbul dan tidak meledak gitu. Ya. Itu yang ini tadi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kamu ingin berbuat baik tapi dalam dirimu lo jahat. Kalau jahatnya kita keluarkan orang, loh kemarin baik, sekarang kok jadi jahat ya. Ya kita kalau diusik ya, nah itu mulai timbul ya. Kalau kita pernah belajar karate Kyokushinkai itu, kalau kita diusik sama orang sekali, siap kita tuh pasti waduh, mulai keluar jurus-jurus itu ya tuh, waduh, dan tuki uga waduh, itu mulai siap gitu. Nah ini, tapi kita anak-anak Tuhan ya ini firman Tuhan ini sungguh sangat luar biasa ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Loh ini loh, saya jaga hatimu sopo, ya dirimu sendiri. Bisakah kita jaga hati kita supaya tidak kita berbuat sesuatu yang jahat gitu loh. Ya saya sebagai gembala tentu saya juga melindungi domba-domba saya. Kalau ada yang mengusik domba-domba saya, pasti saya bina kalau bisa. Kalau tidak bisa ya dibinasakan. Ya, itu loh.
teman saya yang ada kutilnya di sini katanya, kalau kutil itu pakai itu Pak, salep baikuten Pak, bisa sembuh. Tapi kalau nggak bisa sembuh ya pakai baygon. Ini yang tahu obat-obatan ini Pak Susilo, gitu. Kalau baikuten nggak bisa sembuh, itu kutilnya nggak bisa hilang, pakai baygon pasti bablas semuanya. Itu, ya. Itulah. Ya, kita harus melawan ya sifat-sifat jahat kita, ya kejahatan yang ada itu dengan Tuhan, dengan kita bersama Yesus. Bersama Yesus, tanpa bersama Yesus kita pasti terjerumus kembali ke dalam hal-hal yang nggak benar. Gitu. Ya. Kalau saya melawan kejahatan itu dengan kejahatan, ya pasti saya masuk LP ya. Apakah saudara mau kalau pagi kirim saya sego pecel? Kalau malam kalau saudara kirim nasi goreng? Kalau siang saudara kirim capcay? Ya. Itu kita harus berpikiran panjang untuk melakukan sesuatu hal yang enggak mungkin kita lakukan itu. Katakan saudara, nah itu meredam hati yang ini susah. Kau punya hati yang baik ini susah. Ya. Jangan hati ini menjadi rusak. Jaga hati kita baik-baik ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah ini diketahui semua orang. Ini yang berat. Ya, kita langkah ke kiri, orang tahu. Ke kanan, orang tahu. Ya, saya ini sebagai pembala ya repot ya. Kemana-mana itu diteropong oleh jemaat ini ya. Loh, pas orang bilang di pas itu. Oh, itu kan mau langkah ke kiri. Kalau jemaat asing ngawasi aku, gitu. Mau ke kanan, iki ono maneh. Ora tua yang ngawasi aku. Waduh, ya. Nah itu sehingga kita bisa menjaga langkah-langkah kita itu menuju kebenaran. Puji Tuhan kalau kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang selalu menggandeng tangan kami untuk kita berlaku baik. Ya, kita mau enggak berlaku baik sekali diseret kembali ke baik ya. Kalau kita ini kemarin lihat pemotongan hewan-hewan itu, ada yang tidak mau dipotong itu, si embek dan si sapi itu ya, berot, tabelinya sampai putus sampai lari, ya, ada yang truk yang guling dan hewannya tumpah semuanya, yaitu ya berot terjadi berontakan. Ya. Kita lanjutkan di Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Nah ini, yang dipikirkan ini yang baik-baik toh. Jangan kita pikirkan yang jahat-jahat. Pasti timbul kejahatan. Kalau kita pikirkan yang baik-baik terus, ya akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayo diisi mulai pikiran kita ini dengan pikiran hal-hal yang positif. Jangan dikasih hal-hal yang negatif. Kalau itu timbulnya negatif. Kalau kita diisi terus hal-hal yang positif, ya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, ya jangan dikasih yang pahit-pahit. Ya. Pasti timbulnya manis. Pahit, hati kita ini kadang-kadang pahit sekali. Ya, kalau hati kita luka, pasti kita pahit. Tidak sembuh, tidak bisa sembuh. Pahit itu, angel. Dikasih gula 1 ton pun pasti tetap pahit. Ayo, ubah. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah hati kita yang pahit itu. Ya, tidak usah dikasih gula 1 ton ya. Kalau engkau serahkan dirimu, buka tangan, terima Yesus, pasti kepahitan hatimu diubahkan menjadi hati yang manis. Amin.
Puji Tuhan. Ya. Di ayat 9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Ya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Luar biasa kalau kita disertai terus, ya. Sumber damai sejahtera itu, sehingga ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita, ya, terus ada damai, ya, tidak ada peperangan, ya, di antara kita. Yang musuh paling dekat siapa? Ayo toleh kanan kiri, musuhmu yang paling dekat siapa? Ini loh Pak, iki loh Pak, bencet loh Pak, gitu. Iya, siapa yang musuh paling dekat? Ya, musuh dalam selimut, ya. Siapa yang paling dekat? Ya, ini bisakah kita menerima kekurangannya, ya? Bisakah kita mensyukuri kelebihannya? Gitu. Ya, kita memang nggak bisa sempurna, nggak bisa semuanya sempurna, ada kekurangan-kekurangannya. Tapi kita harus bisa menerimanya, sehingga kita juga bisa diterima oleh semua orang. Sebenarnya semua orang tahu loh, kamu itu baik gitu loh. Ya, nggak gimana ya untuk. Nah itu kita harus berusaha gimana supaya hati kita baik, supaya kita diketahui semua orang, diproklamirkan bahkan. Bapak itu baik, ibu itu baik, sungguh baik. Sudah berubah. Ya, kita mau berubah menuju yang baik. Ya, ayo yang nggak baik mulai dihilangkan, dikikis satu-satu yang baik. Nanti di petani ya, di rumah aku enggak benar ini ya. Aku masih ini, itu. Ya, itu ayo dibenari satu. Menuju kesempurnaan. Ya. Sehingga sumber sejahtera Allah itu akan menyertai kamu. Ini luar biasa janji Allah. Ya, ini yang dikatakan Paulus, ayo semua jemaat di Filipi ini, ayo semuanya, apa yang sudah engkau pelajari, apa yang sudah kamu terima, apa yang sudah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat pada Paulus sebagai contoh teladan bagi jemaat di Filipi, ya, delok aku iki lho, gitu loh. Ya. Jadi mereka bisa melihat bahwa Paulus itu sungguh luar biasa. Ya. Dia sudah memberikan semuanya all out untuk jemaat di Filipi, sehingga dia mengharapkan semua jemaat di Filipi itu punya hati yang baik. Sehingga diketahui semua orang, bahkan seluruh jemaat di Filipi itu berbaik hatinya. Puji Tuhan. Ya. Kita juga semua mengharapkan semua jemaat di gereja Allah baik, berbaik hatinya. Ya. Hingga diketahui oleh semua jemaat, oh itu baik, oh ini baik. Ya. Jadi ada sukacita senantiasa dalam Tuhan. Kita bersama bersuka cita, ya. Tujuan retreat itu apa sih? Ya, untuk bersama kita bersama kebersamaan kita, bersuka cita di situ. Dan di situ di pergaulan perkumpulan kecil-kecil kita bisa tahu, oh tibane sifatnya iki gak bener yo, sifatnya gini kalau di senggol titik murup ya, senggol titik murup gitu. Ya, kalau tersinggung sedikit mulai tersinggung dia marah gitu. Oh ya ini Pak bener, ini perlu ini perlu dikenteng, didumpul, dicat gitu, hingga dia timbul menjadi baru gitu. Kita ini jemaat-jemaat ini kan tukang kenteng semua, tukang bengkel. Kalau kita ada orang masuk ke gereja kita ini, kita mesti benahi dia gitu. Ayo masuk sana bagian kenteng dulu. Kenteng magic kalau biru ya. Dulu mau bisa kilat kenteng magic sana gitu. Lalu masuk ke proses pendempulan, ya, terus baru dicat. Nah nanti keluarnya mulus, ya, keluarnya mulus itu loh. Kita ini semua bengkel, kita ini orang-orang bengkel ya, yang tidak benar dibenari. Jangan yang sudah rusak dijadikan rusak, gitu loh. Tadi ini anak saya pernah, ini mau perlombaan game, waduh perlombaan game, tidak tahu di daerah Waru sana ya, pakai mobil saya, pinjam mobil ya, apa banget sama anak-anak main perlombaan game bah, oke, awan mobil. Sampai di dekat situ, Waru situ, nabrak mobilnya, nabrakan beruntun.
ya. Duduk, bapak 4 mobil kira-kira. Ya wes mobilnya pesok ya, peyok. Nah, yang dia nabrak mobil depan itu sedan yang sudah remek, sedan itu ya sudah lama, sudah karatan semua, ya bodinya itu sudah CT itu gak karuan kabeh. Itu yang ditabrak dia. Nah, saya harus ganti mobil yang depan mobil saya itu kan gitu loh. Yang mobilnya yang depan lagi lari sudah gitu. Akhirnya mobil di depan lagi itu juga minta ganti dulu. Yang nabrak mobilmu kan bukan mobilku, yang mobilmu ditabrak oleh mobilnya bapak ini kan gitu. Kamu minta ganti bapak itu kalau kamu dikasih. You know? Akhirnya saya tahu kalau dia itu mobil yang ibu itu pegawai asuransi di Raya Darmos itu loh. Kalau ibu kan pegawai asuransi pasti mobilnya ibu diasuransikan pasti. Pegawai asuransi mobil ibu gak diasuransi no ya tuh. Nah, akhirnya dia enggak minta ganti saya ya, tapi sebagai ya saya kasih amplop ya. Ini sebagai uang kaget ya, karena ditabrak tadi kan kaget dol gitu ya. Nah, gitu ya. Ini saya kasih uang kaget tuh. Tapi saya enggak nempuhi mobil saya, Ben. Saya kasih aja uang kaget gitu. Gitu loh. Jadi saya coba menaik mobilnya bapak ini. Terus dia minta dibenahi di daerah TVRI sana. Ya, TVRI ya, oke. Saya masuk sana bengkel. Nah, bapak bengkelnya katakan, "Pak, iki motor iki apes hoki. Apes ditabrak tapi hoki didandani. Motor iki wis rembak. Wis rembak iki oleh didandani sampean iki. Iki Pak, biasa wong iki mana Pak jahat Pak, keras. Orangnya langgane bengkel situ memang ya. Orang ini biasa keras Pak, tapi habis sampean kok manut Pak ya? Ya udah tak manut juga tak dadani Pak motor. Gitu. Jadi dia hari itu baik ya ini. Dia berarti baik boleh hari itu karena dia ada kepinanya supaya mobilnya saya dadani, dia keras-keras saya keras ya. Wis gak urusan polisi aja enggak didadani mobilnya gitu lah, dibenahi mobilnya ya. Jadi dia hari itu menjadi baik dengan saya karena saya membenahi mobilnya itu ya, sudah saya bayar, ya tinggal di bengkelnya situ biar dibenahi sudah. Biayanya berapa Pak? Ya sekian sudah selesai ya. Ya itu. Ya. Apa sogi itu? Ya, tapi kita jangan berbuat apa sogi ya. Tapi ya kita elektrik dulu, apa sogi itu ya rusak dulu baru dibenahi ya, ini enggak, jangan. Ya dong. Ayo kita benahi. Semua yang masuk gereja Allah baik kita benahi dengan baik. Ya. Kita kenteng, kita jempul, kita cat, jadi keluarnya mulus, ya, itu loh, ya. Dalam Tuhan kita harus bisa, dalam Tuhan kita harus bisa membenahi ini, membenahi juga hati kita ini loh, hati kita ini, aduh sulit sekali untuk dibenahi, ya. Kita sering tidak bisa memaafkan orang yang bersalah pada kita, 100% ya, kita manusia sih memangnya ya, kadang-kadang sulit sekali. Tapi harus bisa. Harus bisa memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Ya, di firman Tuhan ada kan kalau orang lebih baik orang jahat itu dikasih makan. Kalau dia lapar dikasih makan, kalau dia haus dikasih minum. Sepertinya kita menaruh bara api di kepalanya. Kita berbuat baik itu seperti kita menaruh bara api di atas kepalanya. Ayo saudari kalau pulang ya, bikin api arang ya, bakar api, kasih piring ya, taruh di atas kepala sini. Bagaimana rasanya ya? Kita anget-anget titik gitu ya. Kalau piring, jangan piring plastik nanti hangus ya, piring seng itu ya, piring seng ya. Nah ditaruh di kepalanya ya, dilemei sedikit lah dengan kain supaya enggak panas soro-soro ya, dicoba ya gimana ya. Itu orang-orang yang berdosa dulu di Israel itu, yang bersalah itu disuruh taruh bara api di kepalanya. Rasakno kon gitu. Ya, biar merasakan gimana rasanya panasnya bara api itu. Kita harus berlaku baik kepada orang yang jahat sehingga dia menjadi baik dengan kita. Ya, saya dulu punya tetangga kanan saya itu, kanan rumah saya itu, jahatnya pol. Tapi dia tidak pernah jahat pada saya, jahat pada orang-orang lain. Ada teman-teman saya itu yang mau menginjili, mau mendoakan, bukan menginjili, mendoakan seorang anak dari
warga seberang itu yang sakit gitu loh. Sudah ditentukan harinya hanya ini apa-apa. Nah dia ini sebagai tokoh ya, di situ dia ingin juga menggerakkan masanya untuk menggerebek waktu kita mendoakan anak itu ya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan batalkan acara hari itu mendoakan anak itu sehingga acaranya dia juga batal. Ya. Tapi saya baiki terus ya jadi baik gitu loh. Kalau saya ke Pacet misalnya, saya beli aja itu ketela, itu yang murah-murah aja, jangan yang mahal-mahal. Ketela saya kasih satu gembel ketela, Pak, ini oleh-oleh. Oh ya, terima kasih. Gitu. Kalau nanti ada ulang tahun di rumah, saya potongkan kue tar itu seperapat atau setengah, saya berikan pada dia. Ini ulang tahun anak saya, Pak. Tolong nanti ada kue saya beri. Ya. Saya terus memberi terus, tidak apa-apa. Dia sekalipun tidak pernah memberi pada saya. Tidak apa-apa. Ya, saya juga tidak mengharapkan diberi. Ya, nah itulah, kita beri terus, akhirnya dia baik sama saya. Waktu saya pindah ke rumah ke Sidoarjo, itu, dia datang juga, saya undang dia datang. Ya, semua warga-warga di sekitar situ, dan Permais itu katakan pada saya, Pak, kok iso apik Pak, iki Pak. Ya, iki jahat pol Pak. Ya kalau orang jahat itu dibaiki ya jadi baik. Kalau kamu orang jahat dijahati, ya dia tambah jahat gitu loh. Ya kayak batu itu yang keras itu ditetesi air terus lama-lama bolong batunya itu. Ya sekeras apapun batunya itu kalau ditetesi terus air ya akhirnya bolong gitu. Ya akhirnya baik itu baik. Biar saya pindah ke Sidoarjo dia datang gitu. Dia datang ya. Orang-orang katakan semua orang ini kok bisa api ya, orang itu makanya kalau diapi itu pasti jadi api, kalau dia dijahati pasti jadi jahat pol. Nah itu makanya tergantung hati kita bagaimana menerima orang ini ya. Kita hidup di dunia ini ya, kita kalau berkelompok saja dengan orang-orang sekitar kita ya enak terus ini podo gitu, sifat-sifatnya podo, kesenangannya podo, enak. Begitu kita masuk ke kelompok yang lain, nah ini mulai bisa enggak kita menyesuaikan diri dengan kelompok yang baru itu gitu. Ya saya jadi RT ya opo ya. Kemarin ketemuan di kelurahan juga saya tolak-tolak ini. Saya RT ini cuma saya satu-satunya ya. RT yang Chinese, yang Kristen. Semua itu enggak ono sih. Ketoke cuma saya toh ya RT Chinese Kristen pisan gitu loh. Ya enggak apa-apa kita bergaul yo. Lesehan di bawah ya lesehan itu. Enak ya saya dapat diundang. Ya, saya datang saya dikasih makanan satu kotak itu, kue satu kotak. Dikasih amplop lagi. Sebagai uang hadir itu dikasih amplop luar biasa. Hadir mah rugi aku ya. Meskipun cuma 75.000. 75.000 sebagai uang hadir ya, semua dapat, yang hadir semua dapat, di absen semua, serahkan KTP, fotokopi KTP, dapat uang amplop 75.000 ya itu. Makanya kalau dipilih jadi RT jadi enak ya. Mungkin Bapak bulan depan mungkin katanya Bupati RT itu 1 bulan dapat 500.000 ya, nggak apa-apa. Tapi ya gitu, tapi jaga hatimu. Ono warga sing boncekno gitu loh. Ono warga sing karepe dhewe lho, ya apa? Ya. Pos Satpam saya pindah ke depan itu. Di sana yang ada pos lama itu minta dihidupkan kembali. Nah, kalau dihidupkan kembali itu kan tambah 2 satpam. Kalau 2 satpam itu biayanya kan 1 bulan 4 juta minimal itu. Nah, ini kan iuran harus tambah. Apakah mau semua warga itu iuran ditambahi? Loh, gak iso gitu loh. Nah Pak, kalau sini dihidupkan kembali, kalau sana warga pojok sana minta juga ada pos satpam, bagaimana? Gitu. Semua minta iki, minta iku, minta portal ditutup, satunya minta portal dibuka, waduh, wis susah banget emangnya. Makanya semua orang nggak mau jadi RT kuno. Ya, baiknya ada dilem, kalau ada salahnya, dijur, ya, bukan dimarah itu dijur, gitu loh, ya. Ya tapi kita mau ndak berkewajiban untuk itu gitu loh ya. Masih ya walaupun pelayanan di gereja itu ya gitu. Disuruh pelayanan engko sik Pak aku guru Pak aku
banyak kerjaan ini gitu loh. Nanti aja kalau saya sudah usia 50 tahun ke atas Pak. Ya kok nek sehat wis dikasih roda ngene lho, kon melayani ya opo. Gitu. Ayo Bapak mesti muda, mesti sehat, mesti kuat, mesti beruang, mesti kaya. Ayo melayani Tuhan. Ya toh? Gitu loh. Ojo gosek terus. Ayo, saya enggak bisa ngatur gereja ini sendiri kan sama Bu Evi. Ayo kita kan perlu semua terlibat di dalam pelayanan ini. Ayo menangkan jiwa isi bangku-bangku yang kosong. Ya. Kalau nanti kita bangun gereja di belakang, berapa jiwa yang harus sekali ibadah 500-600 jiwa. Tekon di jiwa. Ayo kita cari jiwa. Ya. Puji Tuhan. Nah, ya, itu dengan itu semuanya kita kembali ke hati tadi itu, ya. Hati kita ini hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya. Tuhan sudah dekat. Nah, ini bukan ancaman loh. Kayak model-model ini ya. Ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan wis cedek loh, hati-hati loh kan ya. Ini bukan model-model ini, bukan memang fakta. Tuhan sebentar lagi datang, ya. Tuhan sebentar lagi datang, makanya kita harus ubah. Jadi hati kita yang jahat diubahkan menjadi baik. Ya. Pelayanan-pelayanan, saya salut itu dengan Pak Sopo itu, Pak Anton sama Bu Rima itu luar biasa ya. Kemarin melayani di pestanya Mas Ilham ya. Semua kita melayani di pestanya Mas Ilham. Itu kemarin itu mau dikuasai gereja Allah baik ya. Yang main musik gereja Allah. Dari mana musik ini kok baik ya? Bagus ya. Yo sopo Allah baik itu luar biasa loh kita ini. Yang pelayani siapa? IO-nya siapa? Siapa IO-nya? Itu kayak apa semua itu. Jadi wah luar biasa ya. Kita bisa membawa di situ. Luar biasa ada perbedaan. Yang ada di pihak mereka yang ada yang doa, Ibu Evi disuruh doa, naik mimbar doa. Oh, doa cara apa ini? Ya, akhirnya kita bersuka cita di situ luar biasa ya. Akhirnya Mas Ilham tidak lajang lagi ya, dia sudah masuk di dalam pernikahannya ya. Mulai dia menggayu kapal kehidupannya ya. Menggayu kapal kehidupannya bersama Mbak Rika. Ya, puji Tuhan, semuanya itu ya kembali lagi ke hati, kita jaga hati kita, hati kita supaya baik ya, supaya baik. Kita minta Tuhan lembutkan hatiku, jaga hatiku supaya aku bisa baik, hatiku bisa baik diketahui semua orang bahwa aku ini baik. Nah itu ya, puji Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan karena ada perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah memperingatkan kami, memberi rema bagi kami bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya Tuhan, tolong jaga hatiku, jaga hati kami ya Tuhan Yesus, supaya hati kami menjadi baik, hati kami menjadi lemah lembut, kami mau rendah hati untuk kami bisa menerima semua keadaan yang terjadi di sekitar kami, dan kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami sehingga kami bisa berlaku baik dan ada damai sejahtera yang luar biasa melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Mari kita lakukan perjamuan kudus. Saya undang petugas perjamuan kudus. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kau suci kuduskan, berkati yang sebentar lagi akan kami bagikan kepada seluruh jemaat-Mu yang hadir di gereja-Mu ya Tuhan. Dan terlebih dahulu Kau jamah kami para pelayan perjamuan. Suci kuduskan kami, layakkan kami untuk melayani perjamuan kudus ini ya Tuhan Yesus. Dan Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir. Suci kuduskan, layakkan mereka untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita
selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Bagi Kau jemaat yang sudah memberikan perjamuan kudus, saya undang untuk bangkit berdiri. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan tinggi di atas kepala. Pada malam perjamuan ketika Yesus makan bersama murid-muridnya, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus kita makan. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus kita minum. Letakkan cawan, angkat kedua tangan, tegakkan kepala. Ucap syukurlah pada Tuhan Yesus yang Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Terima
katakan amin. Haleluya. Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus Tuhan. Kau baik, kau sungguh laku Yesus sangat baik. Kau sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ubahkan kami menjadi baik, ubahkan kami menjadi benar. Jamah hati kami ya Tuhan Yesus, agar kami berkarakter seperti Engkau Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus jamah kami, ubahkan kami. Tanpa Engkau kami tidak berubah. Dengan Roh Kudus kami diubahkan menjadi baik. Terima kasih. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu. Haleluya. 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 Ya Tuhan Yesus, pagi ini hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah kami, menghampiri kami satu persatu, mengurapi kami dengan minyak-Mu yang baru. Kami terima Tuhan, kami terima urapan-Mu yang mengubahkan kami menjadi baik, menjadi benar. Jesus Christ, thank you. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sudah memberkati engkau semua. Tak kekurangan sesuatu apapun engkau di dalam kehidupanmu. Tuhan sudah menyembuhkan sakit penyakitmu, sehingga kau sembuh, kau sehat, kau kuat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, bila-bilamu sudah menyembuhkan umatmu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga engkau jamah peserta daripada ibadah pagi hari ini yang ada di rumah, mengikuti online. Kau juga jamah, dan kalau di antara mereka ada yang sakit, kau juga jamah dan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu. Kau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu Tuhan, di dalam berkat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan